Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masitoh Lubis SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan ke-39. Di sini saya akan memaparkan mind mapping tentang anti korupsi serta penerapannya di instansi tempat saya bekerja. Ini dia mind mapping anti korupsi yang telah saya buat. Apa itu korupsi? Korupsi merupakan tindakan atau aspek dari membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral. Nah, yang akan saya bahas di mind mapping saya ini yang pertama yaitu mengenai dampak negatif korupsi. Dampak negatif korupsi ini bisa meliputi yang tata ekonomi seperti pemborosan sumber pengeluaran, tata sosial budaya seperti ketimpangan sosial, tata politik seperti hilangnya kewibawaan pemerintah, dan tata administrasi seperti kurangnya kemampuan administrasi. Terus ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi dapat kita kenali melalui yang pertama, dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau adanya keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Unsur tindak pidana korupsi. Unsur tindak pidana korupsi terbagi kepada dua, yaitu secara subjektif dan secara objektif. Unsur tindak pidana korupsi secara subjektif dapat dilakukan oleh setiap orang atau penyelenggara negara, atau dia pegawai negeri ataupun secara korporasi. Sedangkan secara objektif dapat dilakukan melalui adanya janji, adanya kesempatan, kemudahan, serta kekayaan milik negara. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, jenis korupsi yaitu kerugian milik negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Nah, nilai dasar seseorang ASN dalam menanggulangi anti korupsi yang pertama yaitu harus ada sikap jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, apa yang kita lakukan untuk mencegah korupsi? Pencegahan korupsi dapat kita lakukan melalui perbaikan sistem, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, serta penerapan prinsip good governance. Pencegahan korupsi dapat juga kita lakukan melalui perbaikan manusianya, yaitu melalui perbaikan moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Penerapan nilai-nilai anti korupsi di tempat instansi pekerja. Nilai-nilai anti korupsi dapat diterapkan di instansi tempat bekerja seperti saya di sekolah. Yang pertama mengenai nilai jujur. Jujur dapat kita terapkan seperti dalam membuat laporan tugas sesuai fakta. Kemudian nilai peduli. Nilai peduli dapat kita implementasikan melalui membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan. Kemudian nilai mandiri. Nilai mandiri dapat kita implementasikan dengan mengerjakan administrasi pembelajaran dengan percaya diri. Terus nilai disiplin. Nilai disiplin dapat kita terapkan seperti datang dan pulang kerja tepat waktu. Kemudian nilai tanggung jawab. Tanggung jawab dapat kita terapkan seperti dalam menjaga aset sekolah, merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga aset sekolah. Kemudian kerja keras. Kerja keras dapat kita terapkan seperti dalam mendidik peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, sekian yang dapat saya paparkan kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.